Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Quraini dengan NIM 230102572 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan proposal penelitian mengenai literasi dalam minat baca siswa sekolah dasar di SDN Jelamber 01 Pagi guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian mengenai tentang literasi dalam minat baca siswa sekolah dasar di SDN Jelambar 01 Pagi. Di sini terdapat daftar isi yang akan membahas bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, dan yang terakhir bab 4 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan akan membahas yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Di sini ada latar belakang yang membahas literasi. Literasi sebagai pilar utama di sistem pendidikan. Literasi tidak hanya sekadar menguasai dengan cara lisan dan tulisan. Literasi menjadi kunci bagi siswa dalam pendidikan dasar untuk belajar di berbagai mata pelajaran. Nah, ketertarikan membaca sangat terkait dengan kemampuan literasi. Jika siswa memiliki minat yang besar dalam membaca, mereka biasanya memiliki keterampilan membaca yang lebih baik. Sebaliknya, kurangnya minat dalam membaca dapat menghambat perkembangan literasi siswa. Menurut Siregar 2004 menyatakan bahwa minat baca adalah keinginan atau semangat yang besar untuk membaca. Menurut Darmono 2001 mengemukakan bahwa minat baca merupakan kecenderungan yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas membaca. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk meningkatkan literasi dalam minat baca siswa di sekolah dasar. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat minat baca siswa sekolah dasar di SDN Jelambar 01 Pagi. Yang kedua, apa saja yang menjadi faktor penyebab rendahnya minat baca siswa di SDN Jelambar 01 Pagi. Dan yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar di SDN Jelambar 01 Pagi. Di bab 1 pendahuluan ini terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memahami literasi dalam minat baca siswa sekolah dasar di SDN Jelambar 01 Pagi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi minat baca siswa. Yang pertama itu ada dengan cara mengidentifikasi tingkat minat baca siswa di SDN Jelambar 01 Pagi. Yang kedua ini ada menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya minat baca siswa di SDN Jelambar 01 Pagi. Dan yang ketiga ada merumuskan rekomendasi upaya yang efektif untuk meningkatkan minat baca siswa di SDN Jelambar 01 Pagi. Nah, di sini yang terakhir, bab 1 pendahuluan ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat bagi siswa, meningkatkan kesadaran akan pentingnya membaca, menumbuhkan kebiasaan membaca, serta memperluas pengetahuan dan pemahaman. Kedua, manfaat bagi guru. Memberikan pemahaman komprehensif tentang minat baca siswa serta menjadi dasar untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan mendorong budaya literasi. Ketiga, manfaat bagi orang tua siswa, menyediakan panduan praktik mengenai peran dan strategi dalam mendukung minat baca anak di lingkungan rumah. Yang keempat, manfaat bagi sekolah, memberikan data dan rekomendasi konkret untuk merancang dan mengimplementasikan program peningkatan minat baca yang lebih terarah dan berkelanjutan. Yang terakhir, kelima, manfaat bagi penulis, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan studi di sektor pendidikan, terutama berkaitan dengan penguatan minat membaca di jenjang sekolah dasar. Selanjutnya terdapat bab 2 kajian pustaka yang akan membahas pertama pengertian literasi, kedua literasi dalam konteks sekolah dasar, ketiga minat baca dan hubungannya dengan literasi, keempat pengertian minat baca, kelima faktor penyebab rendahnya minat baca, dan yang terakhir keenam upaya peningkatan minat baca siswa.
Nah, di bab 2 kajian pustaka ini ada pengertian literasi. Secara umum, literasi dapat dipahami sebagai kapasitas individu untuk mengakses, memahami, menilai, serta memanfaatkan informasi dengan baik. UNESCO 2006 menjelaskan bahwa literasi bukan sekadar keterampilan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup pemahaman, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan bahasa yang diperlukan untuk berkomunikasi di berbagai situasi kehidupan. Dalam ranah pendidikan tingkat dasar, literasi adalah fondasi yang harus dimiliki oleh siswa untuk mengerti materi pelajaran, berpikir secara logis, serta mengekspresikan ide baik secara tertulis maupun lisan. Di Indonesia, penguatan budaya membaca telah menjadi salah satu fokus utama dalam program pendidikan nasional yang tercantum dalam Gerakan Literasi Nasional. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong kebiasaan membaca dan meningkatkan kemampuan literasi siswa sejak dini. Selanjutnya ada literasi dalam konteks sekolah dasar. Pada tahap pendidikan dasar, literasi sangat terkait dengan proses pengajaran dasar membaca dan menulis. Namun, kemampuan literasi tidak hanya terbatas pada aspek teknis itu saja. Literasi juga meliputi kemampuan dalam memahami isi suatu teks, menafsirkan makna, serta menyampaikan ide dengan cara yang baik. Siswa yang mempunyai keterampilan literasi yang baik cenderung lebih cepat dalam memahami materi ajar, mengikuti proses pembelajaran, dan menunjukkan kemampuan berpikir serta menyelesaikan masalah. Pembelajaran literasi di tingkat sekolah dasar dapat dilakukan melalui aktivitas seperti membaca keras, membaca sendiri, mendiskusikan teks, menulis dengan kreatif, serta menghubungkan literasi dengan pelajaran lainnya. Para guru memainkan peranan penting dalam menciptakan suasana kelas yang mendukung perkembangan keterampilan literasi siswa, termasuk dengan menyediakan berbagai bahan bacaan yang menarik dan bervariasi. Di sini ada pengertian minat baca. Minat baca adalah keinginan, motivasi, dan dorongan yang berasal dari siswa. Ini merupakan minat yang mendorong individu untuk merasakan ketertarikan dan kesenangan dalam aktivitas membaca serta memperoleh pengetahuan yang luas melalui membaca, termasuk memahami bahasa yang tertulis. Siswa memiliki minat baca yang berasal dari diri mereka sendiri dan membutuhkan bimbingan agar dapat berkembang dengan baik. Selain itu, minat baca siswa akan meningkat jika ada kemauan, insentif, dan dukungan dari siswa, guru, dan orang tua. Rasa ingin tahu akan membantu seseorang menemukan jawaban atas pertanyaannya. Minat baca adalah kemampuan seseorang untuk meningkatkan pengetahuan mereka sendiri, memahami makna yang terkandung dalam tulisan yang dibaca, dan memberikan pengalaman baru sebagai hasil dari ketertarikan yang kuat dan mendalam yang disertai dengan rasa senang terhadap aktivitas membaca yang mendorong siswa untuk membaca dengan kemauan dan motivasi mereka sendiri. Selanjutnya ada minat baca dan hubungannya dengan literasi. Minat baca adalah motivasi dalam diri individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan membaca dengan penuh kesenangan tanpa paksaan. Ketika minat baca tinggi, hal ini dapat mendorong para siswa untuk lebih sering membaca, memperluas pengetahuan, dan memperbaiki kemampuan dalam memahami teks. Dengan demikian, minat baca menjadi pintu gerbang utama dalam pengembangan literasi. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya hubungan positif antara minat baca dan keterampilan literasi. Siswa yang memiliki kecintaan terhadap membaca biasanya memiliki perbedaan kata yang lebih banyak, pemahaman yang lebih mendalam terhadap bacaan, dan kemampuan berpikir kritis yang lebih baik. Maka dari itu, meningkatkan minat baca sejak usia dini merupakan langkah penting untuk memperbaiki literasi siswa. Selanjutnya ada faktor penyebab rendahnya minat baca siswa. Yang pertama, dukungan yang kurang memadai, seperti keluarga dan sekolah yang tidak memfasilitasi aktivitas membaca berkontribusi pada rendahnya minat baca siswa. Lalu juga minimnya dukungan dari orang tua, pengajar, atau teman sebaya menyebabkan siswa kurang tertarik untuk membaca. Kedua, peranan orang tua. Menurut Harjo Prakosa, 2005 mengemukakan bahwa salah satu alasan rendahnya antusiasme baca adalah orang tua yang tidak mendorong anak untuk lebih memprioritaskan pembelian buku ketimbang mainan. Ketiga, peranan guru yang belum optimal.
Pengaruh guru sangat penting dalam mendorong minat baca siswa. Menurut Harris dan Sipai 1980, namun guru masih belum berperan dengan baik dalam mendorong siswa untuk membaca, dan mereka belum mewajibkan siswa untuk membaca buku selama proses pembelajaran. Keempat, dampak teman sebaya. Menurut Winarno 2012 menekankan bahwa tidak adanya teman yang sangat memotivasi untuk membaca dapat berpengaruh pada minat baca siswa di tingkat sekolah dasar. Kelima, metode pembelajaran yang tidak variatif. Siswa dapat merasa jenuh karena dalam proses belajar mereka hanya duduk tenang tanpa aktivitas membaca yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya ada upaya peningkatan minat baca siswa. Pertama, perhatian. Rasa penasaran atau fokus terhadap suatu benda seperti buku atau teks yang dibaca harus diciptakan. Kedua, ketertarikan. Fokus tersebut akan menyebabkan munculnya rasa ketertarikan atau minat terhadap sebuah objek. Ketiga, keinginan. Rasa ketertarikan yang muncul akan memicu keinginan dan niat untuk membaca. Selanjutnya yang keempat, tindakan. Niat yang kuat dari siswa akan memunculkan semangat untuk terus membaca, sehingga siswa berusaha semaksimal untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam membaca dan memahami arti dari kata-kata yang terdapat dalam teks atau bacaan. Selanjutnya di sini ada bab 3 metodologi penelitian yang akan membahas pertama jenis penelitian, kedua subjek penelitian, ketiga lokasi penelitian, keempat teknik pengumpulan data, dan kelima instrumen penelitian. Nah, di sini ada bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian, menerapkan metode penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. Yang kedua subjek penelitian. Subjek yang diteliti adalah anak-anak sekolah dasar SDN Jelambar 01 Pagi. Yang terakhir, ketiga lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan di SDN Jelambar 01 Pagi. Nah, di sini ada bab 3 metode penelitian yang membahas teknik pengumpulan data. Yang pertama dengan studi literatur. Dilaksanakan dengan mencari artikel dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan minat baca anak-anak di sekolah dasar. Sumber utama diambil dari jurnal daring melalui platform seperti Google Cendekia dan atau Google Scholar. Informasi yang diperoleh akan dianalisis dan dibandingkan. Kedua, kuesioner. Kuesioner yang sudah disusun akan dibagikan kepada siswa di SDN Jelambar 01 Pagi untuk menilai sejauh mana mereka tertarik untuk membaca, jenis bacaan yang mereka sukai, serta pandangan mereka mengenai hal-hal yang memengaruhi minat baca. Ketiga, wawancara. Sebuah wawancara mendalam akan dilaksanakan dengan beberapa guru, kepala sekolah, dan perwakilan siswa yang dipilih di SDN Jelambar 01 Pagi. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi kualitatif mengenai cara mengajar, kebijakan sekolah mengenai aktivitas membaca, kendala yang dihadapi, serta pandangan mereka mengenai minat baca para siswa. Yang keempat, terakhir observasi. Observasi non-partisipatif akan dilakukan di area sekolah, terutama di perpustakaan atau saat kegiatan membaca dalam kelas, untuk mengamati sikap membaca siswa dan ketersediaan fasilitas yang mendukung literasi. Setelah data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan kombinasi teknik kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama dengan cara analisis kuantitatif, di mana informasi yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis dengan metode statistik deskriptif, seperti persentasi dan rata-rata, untuk menunjukkan seberapa tinggi minat baca siswa serta faktor-faktor yang paling menentukan. Kedua, dengan cara analisis kualitatif. Informasi yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan akan dianalisis dengan pendekatan tematik untuk menemukan pola, kategori, serta wawasan terkait kondisi minat membaca dan usaha peningkatannya di SDN Jelambar 01 Pagi. Data yang diperoleh dari tinjauan pustaka akan dianalisis dengan cara deskriptif untuk mendukung argumen dan saran yang diberikan. Yang terakhir, ketiga, triangulasi data. Memanfaatkan berbagai macam sumber informasi seperti buku, survei, percakapan, dan pengamatan akan mendukung proses triangulasi sehingga hasil penelitian menjadi lebih sahih dan menyeluruh.
Yang terakhir, pada bab 3 metode penelitian itu ada instrumen penelitian. Yang pertama itu lembar kuesioner minat baca siswa, kedua pedoman wawancara, ketiga lembar observasi kegiatan membaca. Selanjutnya yaitu yang terakhir bab 4 kesimpulan, di mana literasi adalah keterampilan dasar yang sangat krusial bagi anak-anak di sekolah dasar untuk dapat mengikuti proses belajar dan mengembangkan kompetensi di abad 21. Salah satu elemen penting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan literasi adalah ketertarikan terhadap membaca. Siswa yang memiliki ketertarikan membaca yang tinggi umumnya lebih aktif dalam kegiatan informasi dan memiliki keterampilan berpikir kritis yang lebih baik. Lalu, mengacu pada peran penting ketertarikan membaca dalam kemajuan literasi, perlu dilakukan penelitian untuk mengeksplorasi sejauh mana keterhubungan antara keduanya dalam konteks pendidikan dasar, terutama di SDN Jelambar 01 Pagi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai tingkat literasi dan ketertarikan membaca siswa, sekaligus menjadi acuan dalam merancang strategi untuk meningkatkan budaya literasi yang efektif dan sesuai konteks. Lalu juga minat baca memiliki posisi yang sangat penting dalam pembentukan individu yang berpengetahuan serta berpikir kritis, dan menjadi dasar untuk kemajuan akademik serta perkembangan pribadi siswa. Namun, pengamatan awal di SDN Jelambar 01 Pagi menunjukkan bahwa minat baca siswa masih berada pada tingkat yang memerlukan perhatian serius. Rendahnya minat baca ini dipengaruhi oleh beragam faktor rumit, termasuk kurangnya motivasi dan tuntunan dari guru untuk menjadikan membaca sebagai bagian penting dari proses belajar, minimnya dukungan serta contoh dari keluarga untuk membaca, dan pengaruh teman sebaya yang belum mendorong kebiasaan membaca. Di samping itu, kurangnya variasi metode pengajaran juga diduga berkontribusi terhadap kejenuhan siswa terhadap aktivitas membaca. Sekian pemaparan presentasi proposal penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.